Debbie, mahasiswa dari manajemen FEB UNER. Live interaktif Radio Talk, Smart Energy from Daily Life, dipersembahkan oleh Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga dan 889 Smart FM Surabaya. Halo, selamat sore Smart Listeners. Senang sekali saya Eva Nur bisa kembali menyapa Anda di sore hari ini ya. Apa kabar Smart Listeners? Mudah-mudahan baik dan selalu sehat. Akhir pekan ini, hari Jumat ini di 3 Juli 2020. Jam 4 sampai dengan jam 5 sore ini, kami akan hadir untuk Anda Smart Listeners dengan memberikan informasi-informasi yang mungkin lagi hangat-hangatnya kita dengar atau lagi kita bicarakan. Kita ada di program Smart Energy from Daily Life. Nah, kira-kira nanti apa aja yang bisa kita ambil dari pembelajaran berita viral di minggu ini? Oke, baiklah, bersama saya sudah hadir Dr. GCP. Selamat sore Pak Gancar atau Dr. GCP. Selamat sore Mbak Ivana. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih. Semoga Sehat kita ya? bisa menebarkan energi positif dan cerdas di akhir minggu ini. Karena memang semangat yang kita munculkan di program acara hari ini kan. Ya, betul sekali. Sehat Alhamdulillah ya Pak GCP. Alhamdulillah masih sehat dan gancar-gancar saja. Oke, siap. Ada Pak GCP, ada juga dong Patricia Debbie. Halo, selamat sore. Ya, sore Mbak Ivana. Gimana nih kabarnya Mbak Ivana? Sehat ya? Baik, sehat ya. Senang banget loh hari ini kita bertiga masih bisa ngobrol di sini. Iya, benar. Siap untuk menyebarkan virus-virus positif, ya kan? Ya, betul sekali. Kita menyajikan berita-berita hangat ya tentunya. Siap. Oke, baiklah Smart Listeners, nanti kalau misalnya Smart Listeners ada juga yang mungkin ingin memberikan responnya dari program kita ini, boleh dong, bisa gabungan aja di WhatsApp kita di 0811 312889 atau mungkin misalnya mau kirim komentarnya di channel YouTube Smart FM Surabaya juga boleh sekali, karena kita juga lagi live juga ini ya. Oke, Pak GCP, dengan informasi berita seputar apa sajakah hari ini? Ternyata berita yang viral di minggu ini berbeda dengan yang viral di minggu kemarin nih. Cukup berbeda. Cukup berbeda. Artinya kan bahwa memang hidup itu selalu muncul hal-hal baru. Betul. Selalu ada cerita sih. Selalu ada cerita baru. Nah, ya. Sehingga cerita lama ya biarlah kemudian menjadi cerita lama. Tapi yang penting bagi kita adalah bahwa setiap cerita itu harus membawa energi positif, harus bisa memberikan ilmu bagi kita. Yes, betul. Karena kalau hanya menjadi sesuatu yang malah membebani pikiran, bahkan buat kita grundel, galau, nah malah kemudian hidup kita susah untuk bahagia. Nah, jadi bagaimana caranya setiap cerita itu bisa kita sikapi dengan positif. Setidaknya setiap minggu harus isi hal-hal yang positif, hal-hal yang lebih menyemangati diri sendiri gitu. Paling enggak nih bagi teman-teman juga ada bahan malam mingguan ngobrol yang positif gitu kan. Masih malam Sabtu Pak Gancar. Oh iya. Berarti buat besok, Patricia. Iya besok. Rencana besok. Ada obrolan yang lebih positif gitu kan. Jadi benar dong ya kalau misalnya kita sering dengar ada kalimat begini nih Pak GCP dan juga Patricia. Nanti kita cerita tentang hari ini ya. Asik. Hari ini berarti kita bikin cerita yang bagus-bagus. Oke. Yang pertama mungkin kita nanti juga akan mengundang teman-temannya Mbak Patricia nih yang saya kira sesama mahasiswa di manajemen UNER yang saya kira ceritanya akan di milenial itu kan bisa jadi ada sesuatu yang beda gitu dengan pasti ada perspektif yang menurut kita itu pro kadang kontra, ada yang unik di situ. Yang kita harapkan tetap adalah bahwa dapat pembelajaran apa nih. Jadi pertama dapat pembelajaran atau ilmu apa dari peristiwa itu. Yang kedua bisa jadi dapat opportunity apa nih. Nah, itu betul ini. Kesempatan apa yang kemudian peluang apa yang bisa kita dapatkan dari berita tersebut? Karena wirausaha yang baik itu adalah yang cepat menangkap suatu berita menjadi peluang. Peka banget. Nah, itu kita mencoba sama-sama belajar nih, baik mahasiswa maupun pendengar semuanya secara umum, apakah kita bisa memetik sesuatu yang positif dari berita yang berkembang secara luas belakang ini. Jadi pokoknya jangan hanya sekedar grundel lah intinya. Jangan sekedar gosip aja. Ya, kalau katanya coach gini Mbak Ivana, kita harus melihat permasalahan itu sebagai pondasi kuat dalam mencari peluang.
Asik. Jadi permasalahan itu kita harus bisa menangkap solusi. Jadi deh peluang. Menjadi pendewasaan. Permasalahan sebagai bahan pendewasaan. Sepakat. Siap. Baiklah, Pak GCP, atau kita langsung kasih kesempatan Mbak Patricia untuk bacakan satu berita viral dulu? Nah, boleh. Tentang, saya kira yang paling viral untuk minggu ini salah satunya adalah masalah UTBK. Iya, benar. Yang beberapa hari ke depan ini bikin sudah pembicaraan di sosial media juga. Iya. Hari Minggu sudah berjalan dan formatnya tentu berbeda dengan zaman saya dulu ketika masuk ke perguruan tinggi. Iya, beda banget dong, Pak. Apalagi di masa pandemik ini. 2 tahun aja berbeda nih. Wah, iya. Selalu ada yang baru untuk penerima mahasiswa baru ya. Jadi dan di tahun ini namanya ada UTBK, yaitu ujian tertulis. Ujian tulis berbasis komputer. Ya. Nah, apa yang bisa kita baca beritanya, Mbak Patricia? Nah, ini sempat jadi bahan topik karena kondisi seperti ini ya, Mbak ya. Jadi karena kondisi pandemi new normal inilah bisa dibilang persyaratannya agak lebih komplit lagi nih. Harus persyaratannya berupa rapid test nih. Nah, ini menjadi hal yang viral karena banyak diskusi dari sosial media yang mengatakan bahwa masyarakat yang istilahnya belum bisa untuk mengikuti rapid test ini merasa keberatan. Nah, seperti itu. Tapi dari sini kita si mahasiswa atau dari beberapa teman-teman yang sempat saya diskusikan bersama adik tingkat, dia berkata bahwa ini persyaratannya pun juga nggak perlu muluk-muluk seperti itu. Yang penting sesuai dengan protokol kesehatan new normal, membawa masker, hand sanitizer, begitu. Jadi ini ada wacana kalau harus ada rapid test juga gitu ya? Nah, itu tuh yang bikin jadi banyak yang merasa ribet banget sih, gitu kali ya. Gimana Pak GCP? Dari saya sih sebetulnya gini, bahwa para pengambil keputusan itu kan juga sebetulnya mereka memperhatikan kita semua nih, bukan berusaha untuk mempersulit kita. Jadi coba kalau kita bayangkan posisi kita di mereka. Karena saya juga pernah mengalami nih di selaku KPS di Magister Management. Kan saya juga mengalami saya harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu bisa jadi tidak populer. Misalnya bahwa buku saya ganti dari hard copy menjadi soft copy. Nah, itu padahal itu adalah memang untuk kepentingan mahasiswa dan itu masukan dari mahasiswa, tapi ternyata masih muncul pro dan kontra juga. Tapi itu memang hal yang harus kita lakukan. Nah, saya yakin nih bahwa para pimpinan kita, apakah di Pemkot maupun yang di perguruan tinggi, selalu kemudian melihat untuk tujuan kebaikan kita, bukan untuk mempersulit kita. Di satu sisi berusaha untuk menjadikan kita tetap berkumpul dalam kondisi sehat, gitu kan? Jika kemudian setelah ujian malah sakit dan seterusnya. Jadi hal-hal itu yang mungkin dipikirkan oleh para pengambil keputusan kita, para pengambil keputusan. Nah, pertimbangannya itu sudah pasti banyak gitu ya, tidak asal jadi positive thinking itu yang kemudian harus kita dahulukan, itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa jadi ketika kita berada dalam posisi mereka, mungkin kita akan mengambil keputusan yang sama. Yang ketiga adalah memang dalam mengambil keputusan butuh nanti mitigasi risiko. Nah, ini kebetulan nih Mbak Ivana, bersama kita ada ketua dari Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru, Bapak Solihin. Dari Bapak Solihin. Juga beliau adalah sebagai sekretaris dari panitia untuk UTBK-nya. Selamat datang Pak Solihin. Selamat datang sore. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Solihin. Terima kasih waktunya Pak. Maaf ini baru bergabung karena baru selesai juga ada meeting yang sebelumnya. Tidak apa-apa. Setelah meeting langsung di sawah-sawah ini kayaknya Pak Solihin. Ngadem, cari tempat ngadem. Oke, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mbak Ivana atau perlu jeda sebentar? Oke, karena kita waktunya jeda dulu untuk segmen pertama, mungkin nanti masuk segmen kedua, baru bisa kita jelaskan lagi ya. Pak Solihin, sabar dulu ya. Sesi kedua, mohon untuk dijelaskan seperti apa yang harus dipersiapkan oleh calon mahasiswa kita. Ya, oke, baiklah Smart Listeners, kita break sebentar. Setelah saat ini kita akan kembali menyapa Anda di Smart Energy from Daily Life.
Smart Energy from Daily Life akan kembali sesaat lagi. Smart Listener, lagi mager dan bingung mau ngapain? Atau butuh teman asik di saat mati gaya di masa new normal sekarang? Rame nggak suara sepak bola di sini, Mbak? Lumayan, Pak. Buat kamu pakai biar nggak makin bete. Tapi nggak apa-apa kok, ada aman. Playbox yang soundnya kan selalu keren-keren ya, Pak Ganjar ya. Berarti harus selalu saya jelaskan ini bahwa dengan ini kamu bakal lebih gampang buat akses berbagai aplikasi di Google Play Store seperti YouTube, Mito, iFlix, Catch Play, Spotify maupun OTT lainnya. Kamu juga bisa loh cobain keseruan main game di TV pakai Playbox. Jelas banget Playbox nggak cuma nawarin tontonan channel terlengkap dengan lebih dari 3.000 plus movies titles dan series baik lokal maupun internasional. Tapi juga berbagai fitur kece kayak Catch Up TV yang bikin kamu nggak bakal ketinggalan tayangan apapun. Dan Google Assistant yang bakal bikin kamu ngerasa punya asisten pribadi yang bisa kamu suruh-suruh pakai voice comment. Yuk dapatkan segera hiburan lengkapnya di berbagai toko e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Join us now in Anti Mati Gaya Club bareng Playbox. Kunjungi www.mncplay.id/playbox/ atau hubungi 1-500-121 untuk informasi lanjut. Kita bertiga kalau Mbak Laila ngerasa gimana UTBK, merasa lebih beruntung ya dibanding zaman dulu ya. Iya, kebetulan Pak, Laila adiknya lagi proses UTBK nih. Oh iya, bagus nggak bisa diminta cerita dulu Kapan ya? Bingung rapid test. Harus Baru ada nanti. rapid test ya. Mengandung vitamin Ya, A, nanti Mbak Laila cerita sedikit menutrisi, dulu adiknya melembabkan, seperti apa dan kegalauannya, melembutkan nanti kulit. baru Pak Apapun Solihin jenis ya. kulitnya, Ada asuransinya nutrisinya gitu ya. sama. Iya, Viva oke. Skin Food. Viva Skin Food, nutrisi untuk kulit sehatmu. Indonesia adalah saya dan Anda. Lagunya yang buat Setiap penutup hari hari udah penuh disiapin dengan kan? Kemarin tak peristiwa share di yang grup ya. membanggakan. Oke. Tidak sedikit yang You like memprihatinkan that? dan memilukan. Yes. Apakah Janjinya Anda Pak peduli? Ganjar, Atau TikTok. setidaknya Anda tahu tentang Joget apa Pak yang Ganjar. terjadi? Pasukan gabungan TNI Itu. terus melakukan patroli. Siap Vladimir Putin mengajukan dan berkomunikasi dengan sejumlah negara. Bersama kami, Blackpink. topik Ini seputar kenapa politik, harus ekonomi, ada sosial, dan pandemi? Kan budaya. enak siaran Jadi langsung ketemu bahasan gitu yang ya Pak Ganjar selalu ya. menarik, Ada. membuka wawasan, memberikan pencerahan atas apa yang tengah terjadi. Kita ini sudah desentralisasi. Pastikan Anda bergabung bersama kami setiap Sabtu mulai jam 9 pagi hingga 11 siang waktu Indonesia Barat dalam Perspektif Indonesia kerjasama Sampai Smart Smart FM FM. dan Populis Center. Oh. Live di 10 kota Ya, nanti Smart kita yang FM. siaran di sana. Disiarkan Kita yang langsung siaran dari di sana. Rumah Senayan, Jalan Di Asia Rungkut ya? Itu 9 Jakarta Selatan. Bikin studio di Rungkut aja ya Pak Ganjar ya. Smartfm.com, Android Smart FM via Di Google Play. FM sudah kita Live siapkan Facebook ruang kok Smart sebetulnya. FM. Iya ya. Perspektif Indonesia. Semoga Tajam, segera dalam, dan membaik bermakna. semuanya biar kita bisa ketemu langsung. Kembali kita ikuti Live Interaktif Radio Talk Smart Energy from Daily Life. Diskusi gayung manajemen dari berbagai info viral. Oke, Smart Listeners, balik lagi dengan kita dan boleh sekali kalau misalnya mau gabungan atau ingin memberikan responnya bisa kirim WhatsApp-nya di 081131288889. Atau kita juga karena live YouTube juga bolehlah mampir di kolom komentar kasih respon apa gitu, mungkin ada masukan-masukan juga boleh sekali. Pak GCP, yuk lanjut lagi. Tadi Boleh, kita boleh. sudah ngobrolin tentang sekarang ini UTBK-nya agak-agak dianggap ribet gitu ya, harus ada rapid test lah, harus ada apalah gitu, nggak kayak dulu yang langsung mableng gitu aja. Dunia selalu berubah. Yes, betul. UTBK juga berubah. Iya. Sekarang kita mau ngulik-nguliknya dari mana dulu nih? Oke, pertama saya sampaikan permohonan maaf dulu nih bahwa kayaknya agak rame di tempat saya. Ini kan saking gayengnya kita diskusi, jadi bisa sambil ngopi, sambil ada melihat sepak bola di sekitar kita. Iya. Jadi mohon dimaklumi. Jam Oke, sore saya nih kira Pak. betul. Saya kira kita mulai, ini ada kebetulan bersama kita kan di Zoom ada Mbak Laila Hidayat yang Oke. temannya Mbak Patricia nih. Kalau tidak salah kan Mbak Laila adiknya sedang proses untuk ikut UTBK ya, berapa hari ke depan?
Iya Pak, benar banget. Itu sebagai kakak bagaimana untuk menghadapi perbedaan sistem yang terjadi saat ini? Oh iya. Beneran ribet banget nggak sih Mbak Laila? Coba deh diceritain dulu prosesnya sekarang tuh kayak gimana sih? Oh bukan Kali ribet Mbak Laila lagi juga bantu ya. adiknya ya. Jadi memang dari beberapa hari lalu itu tiba-tiba ada kebijakan yang disuruh untuk rapid test. Jadi serumah langsung bingung, wah ini mau rapid test di mana gitu. Terus akhirnya tapi yang lebih hari ini itu tadi dapat informasi dari pemerintah Kota Surabaya bahwa peserta yang mau ikut UTBK ini dengan bawa KTP atau bawa KK yang di Surabaya aja, mereka bisa rapid test gratis di puskesmas. Iya, jadi ada kebijakan seperti itu, diberikan juga kemudahan bagi anak-anak di Surabaya. Warga Surabaya sendiri gitu. Jadi ada aturan tapi juga sebenarnya solusinya juga udah disiapkan gitu ya Mbak ya. Iya. Dan ini juga Mbak Ivana, apa kan tadi di diskusi awal kita munculkan kalau bisa lihat peluang nih. Dan kita bisa lihat nih beberapa peluang yang muncul, yaitu pertama ada klinik-klinik yang kemudian membuka rapid test bagi mahasiswa, bagi calon mahasiswa itu kemudian dibuka dengan harga khusus tuh. Itu kan bisa barangkali peluang untuk bagi teman-teman yang masih belum balik pulang itu volunteer Pak. Jadi di Surabaya mungkin bisa jadi bahan. Nah, teman-teman yang belum pulang ke kotanya masing-masing, itu bisa jadi peluang bagi mereka untuk mencari pengalaman. Kan peluang bukan hanya sekedar materi ya Pak ya, tapi pengalaman gitu. Pengalamannya yang karena keren jadi volunteer untuk gimana sih caranya kita melayani masyarakat yang mau rapid test gitu. Great. Bisa. Oke, berarti ada hal positif dan ada opportunity yang kita bisa tawarkan di balik munculnya peraturan baru. Nah, ini secara realnya nih kita coba dengarkan sebetulnya peraturan yang terbaru berkaitan dengan UTBK di era sekarang ini seperti apa, Pak Solihin? Oh iya, monggo silakan Pak. Terima kasih Pak Gencar dan Mbak Ivana serta Mbak Laila tadi, sama semua yang bergabung di dalam Smart FM ini. Iya. Memang pelaksanaan UTBK sekarang ini ya sangat melelahkan ya. Sangat melelahkan dari sisi panitia juga sudah perjalanannya cukup panjang sekali itu ya. Kita mulai dari akhir tahun 2019 sudah menyiapkan segala proses ini. Tapi kemudian perkembangannya belakang kemudian ada wabah ini, pandemi ini ya. Sehingga yang awalnya kita rencanakan April tesnya gitu ya. Sudah selesai, ternyata kemudian akhirnya kita undur pada bulan Juli ini. Dulu itu asumsinya bulan Juli itu sudah istilahnya permasalahan ini sudah selesai, wabah itu sudah selesai. Tetapi estimasinya seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Saya cerita sedikit perjalanannya seperti apa. Kemudian ternyata masing-masing daerah itu dari seluruh Indonesia itu pergerakan dari COVID ini berbeda-beda. Beda-beda. Terutama kemudian yang sekarang menjadi khusus itu adalah Surabaya, gitu ya. Kebijakan dengan istilahnya kita itu UTBK new normal kan gitu ya. UTBK new normal dengan ini kemarin itu sudah disesuaikan dari awalnya itu 4 sesi kemudian diubah menjadi 2 sesi. Ya. 2 sesi sehingga kemudian ada proses relokasi ya. Relokasi yang sesi genap itu kemudian dipindahkan kepada tahap yang kedua gitu ya. Tahap kedua di mana UTBK ini tanggal 5 sampai dengan 14 itu adalah tahap pertama, kemudian yang tanggal 20 sampai dengan 29 itu adalah tahap kedua. Itu. Perkembangannya yang di Surabaya termasuk yang di Universitas Airlangga sebagai salah satu pusat UTBK selain ITS maupun UPN gitu. Tentu saja dalam melaksanakan kegiatan ini harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid daerah tempat gitu ya.
kemudian kebetulan ya ini yang bikin rame kemarin keluarnya rekomendasi dari Wali Kota Surabaya bahwa semua peserta itu harus membawa atau melakukan rapid test gitu ya. Itu mulai kemarin begitu keluar itu dan beredar di sosmed segala macam itu kami juga banyak diserbu oleh masyarakat menanyakan apakah benar ini gitu ya. Kok tiba-tiba ada aturan ya kami sampaikan bahwa itu adalah aturan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini. Jadi sebetulnya pihak panitia dalam hal ini Pusat UTBK maupun LTMPT itu tetap berpegang bahwa penyelenggaraan ini kemudian harus sesuai dengan rekomendasi yang ada dari masing-masing daerah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang menjadi persoalan berikutnya itu adalah mereka juga kebingungan bahwa mau tes di mana gitu ya, rapid testnya dan biayanya berapa gitu. Bahkan kemudian beberapa yang mengatakan sampai ratusan ribu, yang jauh lebih besar atau lebih tinggi daripada biaya pendaftarannya 150.000 cuma gitu ya. Tapi kemudian ada perkembangan baru lagi itu ya, yang tadi Mbak Laila sampaikan bahwa pemerintah Kota Surabaya memfasilitasi untuk rapid test gratis. Cuman itu sayangnya, menurut saya ini ya, sayangnya itu hanya untuk peserta yang mempunyai KIP kuliah atau yang bidik misi. Ya, saya kira bisa dipahami Pak Solihin. Jadi ya seperti tadi sempat kita diskusikan sedikit, berarti perjalanan dari panitia ini kan sudah panjang banget dan setiap perjalanan ternyata terjadi perubahan sudah didiskusikan awal sampai akhir 2019, ternyata kemudian ada pandemik sehingga mundur dari April menjadi bulan Juli. Dan sistemnya menjadi berubah. Tadi sebetulnya sebelumnya kalau di akhir 2019 apakah juga pakai komputer juga, Pak? Ya semuanya pakai komputer. Memang OTBK kita dari awal itu sudah set itu adalah full CBT ya, computer based test ya. Jadi yang berbeda kemudian adalah masalah prosedural, yaitu harus menggunakan face shield, harus cuci tangan, harus diperiksa suhu tubuhnya gitu ya, Pak? Termasuk juga ini kapasitasnya, jadi pengurangan. Yang awalnya itu adalah komputer itu kapasitasnya itu 40 dalam satu kelas, sekarang harus kemudian berjarak ya. Jadi 20 karena harus ada physical distancing gitu ya. Berarti sesinya juga banyak dong, Pak? Ya, itu dampaknya itu adalah sesinya banyak dan harinya juga panjang gitu ya. Nah, itu ya ekstra banget ini panitianya. Ya, bagi panitia menjadi melelahkan, bagi peserta juga melelahkan juga. Jadi kalau ada kemungkinan besar nanti jumlah peserta juga tidak begitu besar ya Pak dibanding tahun sebelumnya ya, ada penurunan peserta. Justru ini Pak Gancar, ya kalau kita bandingkan dengan ini justru pendaftar kita sekarang ini secara nasional itu malah mengalami peningkatan menurut saya itu ya. Ini pendaftar sekarang ini adalah 700.000 lebih ya secara nasional ya, secara nasional. Kalau tahun yang lalu itu adalah pendaftarnya itu 800 ribuan. Tetapi kenapa saya bilang itu mengalami peningkatan? Karena tahun lalu itu peserta boleh ikut 2 kali. Jadi boleh ikut 2 kali. Sedangkan untuk yang sekarang itu hanya ikut sekali. Ya. Kemarin itu adalah sebanyak 80% dari peserta yang ini ikut 2 kali gitu ya. Berarti kalau kita ambil rata-rata estimasinya mungkin yang tahun lalu itu sekitar 600.000. Kalau asumsinya ikut sekali. Karena ada ikut 2 kali sehingga terhitung 800. 800. Ya, jadi kita sudah dengar infonya nih Mbak Ivana. Iya, Pak. Bahwa perubahan yang terjadi adalah karena memang perubahan yang dimunculkan oleh pihak Pemkot, tapi Pemkot membuat peraturan itu bukan tanpa alasan juga. Bukan tanpa alasan, betul. Itu karena memang secara nasional kita sudah diperingatkan nih bahwa dalam 2 minggu harus kemudian bisa mengurangi. Nah, kalau kemudian ada kasus calon mahasiswa malah kemudian tertular karena ini kan juga masalah juga nantinya. Betul. Nah, saya kira
kita bisa pahami kenapa ada aturan untuk rapid test dan kemudian dicoba dilakukan berbagai hal untuk menindaklanjuti. Dan kenapa hanya wilayah Surabaya? Mungkin karena memang saya tidak tahu apakah konsennya mungkin karena sekarang ini Surabaya juga sedang menjadi perhatian utama begitu ya Pak GJP ya. Jadi itu sudah tadi berarti sesuai dengan kita diskusikan di awal bahwa ya bukan tujuannya mempersulit, tapi malah sebetulnya bagi calon mahasiswa dan pengantar ini adalah untuk meningkatkan keamanan dari kesehatan mereka, kenyamanan mereka sehingga tidak kemudian setelah mengikuti tes malah kemudian terjadi masalah gitu kan? Ya. Justru ini adalah satu bentuk antisipasi begitu ya Pak GJP ya. Oke, solusi juga sudah disiapkan, peluang juga sudah banyak bermunculan kalau kita pintar-pintar mencium peluang itu gitu kan dari semua fenomena ataupun kejadian termasuk yang sedang kita bahas hari ini. Tapi yang bisa kita takutkan adalah ada peluang yang dari segi the dark side-nya, dari sisi gelapnya. Misalnya menyediakan rapid test palsunya misalnya. Surat yang diganti-ganti. Itu tuh. Itu bagaimana mengidentifikasi hal seperti itu kira-kira Pak Soleh ini? Ya, kita kan dalam hal ini mungkin ini ya, ketika peserta mau tes, kita mau melihat itu hanya berdasarkan tampilan fisik saja. Jadi kalau misalkan kita mengkonfirmasi kan juga memakan waktu juga, agak susah juga kita mengidentifikasi. Iya, bisa dipahami. Karena pesertanya ribuan ya. Banyak pastinya, iya. Kita neliti satu persatu ya juga akan susah sekali. Artinya kita sama-sama berdoa saja nih bagi kita semua bahwa harapannya UTBK berjalan dengan lancar, baik, dan tetap sehat-sehat semua, baik panitianya maupun peserta dan pengantar. Oke, monggo. Boleh Pak, ya saya kira juga ini dalam kesempatan ini mungkin juga ini ya, saya sangat senang adanya forum seperti ini, paling tidak akan ikut memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa rapid test ataupun segala macam persyaratan untuk mengikuti ujian itu adalah untuk kepentingan kita bersama, untuk keselamatan kita bersama dan kesehatan bersama. Sehingga langkah-langkah yang tadi Pak Gancar sebutkan bahwa itu ada dari sisi gelapnya, itu dari sisi gelap dan memalsu, itu mudah-mudahan tidak terjadi. Karena apa? Karena kita nanti kalau melakukan itu tidak melakukan memberikan surat keterangan palsu, itu kan nanti juga kita menjadi kontributor untuk melakukan penularan, kan begitu ya. Kalau kita sendiri tidak sehat itu, kasihan diri sendiri dan kasihan juga panitia atau peserta yang lainnya. Itu saya kira mudah-mudahan masyarakat bisa memahami agar betul-betul melakukan itu adalah untuk keselamatan kita bersama. Saya kira itu mungkin Pak Gancar. Tidak menzolimi dirinya sendiri dan orang lain. Gitu, karena kalau dia sebagai sumber masalah lah berarti dia menzolimi orang lain, bukan hanya menzolimi diri sendiri. Betul Pak Gancar. Baik. Ya, terima kasih sekali Pak Solihin atas penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Solihin, Pak GJP. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu. Semoga acaranya sukses, lancar. Dan tetap sehat selalu. Amin. Yang penting sehat, kemudian sukses ya. Baik. Demikian juga untuk Mbak Laila Hidayat, semoga adiknya juga bisa sukses mengikuti acara UTBK. Amin. Ya, Pak Amin. Terima kasih ya, Mbak ya. Baiklah, nanti kita masih juga akan bahas lagi kira-kira kasus atau masalah viral apa yang bisa kita ambil pembelajarannya. Kita break dulu untuk segmen kedua ini. Setelah yang satu ini, Smart Listeners, kita masih akan bareng-bareng lagi membahas itu di Smart Energy from Daily Life. Oke, terima kasih Pak Solihin. Ya, saya bisa live ini ya. Ya, kita akan bahas apa masalah Terima kasih ya Pak. Mungkin kalau mau menyampaikan materi tentang Blackpink juga masih boleh bergabung sih. Jen mau melanjutkan ini, lanjutkan untuk persiapan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya, assalamualaikum Pak. Dari dalam diri untuk berani menantang diri, mengeluarkan berbagai ide dalam berbagai kondisi. Mbak Laila ngikutin dilakukan dengan gosip apa untuk artis atau Nikita. Iya, yang lagi rame itu Pak, Baim sama Dikta Pak. Laila tahu Dikta nggak? Dikta Yupi.
Baru kemarin nggak sih? Postingan yang kemarin. Langsung heboh. Satu Twitter ya. Karena kan bagi cewek kan harta tahta dikta. Atau 12 waktu Indonesia Tengah. Mbak Ivana tahu dikta yang mana sih? Oh, kalau saya tahu dikta itu dikta yang band itu ada tuh dikta. Ayo coba Pak Ganjar tahu yang mana? Ayo. Oke. Bicara dari si interviewernya. Nah, coba dicariin gambarnya. Di seluruh kota Smart FM Network. Yofi and Nuno itu loh Pak Ganjar. Dan raih sukses sejati Anda bersama kami. Yang vokalis, iya yang kacamataan. Yang ganteng itu loh Pak. Paling ganteng Pak. Perasaan yang kacamataan biasanya emang ganteng sih. Karena ada juga kalau Dikta itu malah dulu tuh lebih yang dikenalnya tuh nama band kan ada yang Dikta. Tapi kalau ini Dikta vokalnya, iya. Akan menjadi maksimal jika mindset rame ya. Dan mindset yang benar dimulai dari pengetahuan bagaimana. Jadi nanti kita bahas yang ini ya. Yang mana dulu Pak Ganjar? Boleh. Jalan semuanya. Apa ini? Ya. Dalam program Smart Brain Nggak apa-apa, yang paling rame di kampus hari ini apa gitu. Nah, udah sih itu sih Pak ya, karena yang rame. Sampai di Twitter itu trendingnya lama banget. Foto intim yang seperti apa? Itu harus tahu tuh. Nggak ada gambar kan hoax ya Pak Ganjar ya? Enggak kan saya nggak bisa mengomentari. Iya. Jakarta, saya buka Twitter Pak. Medan, Palembang. Tapi kemarin sih Pak ini Twitternya Banjarmasin, Makassar, trendingnya. dan Manado. Smart Brain Management hanya di Smart FM. Business and Inspiration. Be smart with Smart FM. Kembali kita ikuti Live Interaktif Radio Talk Smart Energy from Daily Life. Diskusi gayeng manajemen dari berbagai info viral. Oke, info viral apa lagi yang kita bahas untuk sore hari ini Smart Listeners? Kalau tadi udah ketemu ya solusinya atau mungkin pembelajaran yang bisa kita ambil dari UTBK gitu, UTBK yang dirasa banyak sekali orang yang merasa diribetkan. Padahal itu sebenarnya adalah salah satu bentuk perhatian dari pemerintah begitu. Dan kalau kita sebagai pemimpin bisa jadi ya kita akan mengambil keputusan yang sama untuk melindungi masyarakat kita. Kurang lebih akan seperti itu. Betul. Tapi tadi beberapa hal sudah kita munculkan beberapa peluang yang bisa muncul. Mohon maaf, ramai banget ya sepak bolanya. Lagi di stadion ya Pak Ganjar ya. Stadion. Jadi tadi berkaitan dengan Mbak Patricia memunculkan untuk ada guide. Mahasiswa bisa menjadi guide, mengantar ini tempat untuk menginap, ini bisa tempat untuk rapid test dan sebagainya ya. Dan beberapa klinik juga ini peluang bagi ibu kos Pak, sebenarnya kan ini banyak mahasiswa yang pada pulang. Itu juga bisa banget ya. Jadi peluang tambahan lah bagi mereka yang punya kos-kosan. Nah biasanya nih yang nanti juga menunggu di depan-depan tempat UTBK. Nanti bisa jadi orang yang jualan face shield. Iya benar, masker. Pokoknya APD lah ya. Sehingga kalau calon mahasiswa lupa, udah tersedia tuh semua. Kalau misalnya dilarang nggak boleh masuk portal, bisa beli di situ langsung Pak. Iya makanya. Jadi pokoknya ini pinter-pinter aja deh nyium peluang. Kira-kira apa sih yang bisa dihasilkan dari situ gitu ya? Itulah ciri pengusaha. Yes, sekarang kita lihat geser ke info viral yang lain. Kira-kira info viral ada dari dunia lagi? Kampus nih. Saya butuh masukan dari Mbak Patricia dan Mbak Laila. Yes, kira-kira di kampus apa nih yang lagi rame banget diobrolin teman-teman? Ini sih Pak, kalau yang lagi rame itu gara-gara kemarin dapat cuplikan PowerPoint yang dimana itu ada pembagian kelas. Jadi setiap sesi nanti cuma diisi berapa orang Laila? 20 orang ya? 30 sampai 30 40 dan pakai NIM ganjil genap Pak. Iya. Iya. Masuknya harus NIM-nya sesuai ganjil genap belakangnya. Sesinya makin banyak. Terus dibagi nih yang UTS siapa yang offline, setelah UTS siapa yang online gitu. Jadi ada sistem blended learning, ada online-nya dan ada offline-nya. Jadi ini adalah simulasi-simulasi yang kita coba buat untuk menghadapi mengantisipasi new normal. Oke, untuk yang gosip lain yang biasa muncul apa nih yang sedang viral? Ini Pak, jadi kemarin malam
Ini Laila juga mengikuti ya yang beritanya Dikta ini. Kayaknya semua remaja wanita. Kecuali Mbak Ivana berarti. Karena sudah Pak Ganjar. Karena harta tahta Dikta. Gitu. Kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang viral, kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang viral itu kan ada khasnya kan Pak GJP. Gimana kenapa itu? Ada apa itu dengan Dikta? Nah, dulu baru nanti kita. Boleh dong, gimana nih dibacain dulu kira-kira. Jadi beritanya itu unggah, ya. Beritanya berasal dari unggahan si Dikta. Oke. Karena dia mengunggah dengan foto bersama si Prilly Latuconsina. Nah, ini unggahannya bercaption akhirnya gitu. Terus banyak tuh komen-komen di bawah. Nah, kan pada mikirnya plot twist nih mereka jadian atau mereka punya hubungan atau bagaimana gitu. Terus yang ada di benak Mbak Laila seperti apa? Ini bohongan beneran atau berharap atau ini ada kerjasama profesi gitu? Iya, atau misalnya atau buat saling konten. pansos atau kayak gimana sih gitu kan ya? Orang kan jadi ini ya jadi nggak tahu nih beneran apa cuma buat konten gitu. Kadang soalnya tuh cantik banget kan, mainnya tuh cantik. Ya, ngelupasnya cantik gitu. Yes. Iya bener banget. Tapi memang jujur kaget sih ini 23 jam yang lalu. Iya tiba-tiba ada postingan ini di Instagram. Sampai sekarang nih kalau kita buka di Instagram komennya udah 18.850. Wah. Emang the power of celebrity ya. Jadi langsung jadi. Karena dua-duanya juga sangat center of attention nggak sih, La? Jadi dia si Prilly juga sangat ya namanya juga Prilly lah. Siapa sih nggak kenal Prilly kalau di kalangan remaja ini? Apalagi Dikta, aduh. Jadi artinya dua orang di sini ini dua tokohnya itu bukan orang-orang baru atau salah satunya bukan orang yang nggak dikenal, tapi memang dua-duanya ini sudah punya pengaruh yang luar biasa ke fansnya masing-masing juga terutama gitu ya. Jadi ketika ada satu kejadian itu, wow gitu jadinya ya. Tapi setelah 23 jam apakah mendukung ataukah berharap ini tetap settingan? Ada sisi pro, ada sisi kontra sih. Kalau netizen yang di Twitter tuh pada yang kayak potek semua gitu, Hari Patah Nasional. Iya, Hari Patah Hati Nasional ya. Mengulang kejadian Raisa sama Hemi. Pak GJP jadi mikirnya itu semoga ini cuma settingan. Ada rasa nggak terima gitu sih. Ya. Ternyata memang pria berkacamata nilainya mahal juga ya. Iya. Karena untuk beli kacamatanya juga modalnya gede, Pak GJP. Mahal dari yang tidak berkacamata, baik. Yes. Oke. Nah, ini artinya pertama yang bisa kita lihat masyarakat kita semakin cerdas nih, tidak menerima berita begitu saja. Tidak mentah-mentah. Kita sudah tahu bahwa bisa jadi ini settingan nih. Betul. Karena sudah banyak cerita kasus bahwa ini bisa dibayar berapa agar kemudian bisa membuat cerita gitu kan, ini jadian dengan siapa dan seterusnya. Betul. Dan seolah-olah hidup artis itu memang hidup yang penuh settingan, ada sutradaranya sendiri untuk meningkatkan nilai jual dari mereka nih. Iya. Nah, jadi kayaknya ini berarti gini, salah satu kemudian peluang pekerjaan di masa depan adalah menjadi sutradara untuk artis-artis seperti ini, artis-artis micro selebgram ini. Harus ada kemudian pembuat konten, pembuat ceritanya, pembuat skenario, sehingga tadi main halus ya. Apa istilahnya tadi Mbak Patricia? Mainnya cantik ya, mengelupasnya cantik ya. Iya, harus main cantik. Nah, rapih. Jadi kita main hati dengan cara halus dan orang tidak melihatnya, oh ini settingan nih gitu. Kita masih menduga-duga antara ini settingan benar atau tidak. Berarti tinggal tunggu beberapa saat lagi apakah jadian atau enggak gitu ya, apakah jadi sampai apakah beneran atau emang benar-benar itu settingan belaka gitu ya. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya lihat dari kasus ini, Mbak Ivana, Mbak Patricia, bahwa masyarakat kita semakin cerdas. Yang kedua, opportunity-nya adalah teman-teman ini bisa mengembangkan dirinya menjadi penulis cerita nyata nih. Untuk kemudian bukan dibuat film tapi dibuat cerita nyatanya, berupa ini sebenarnya sudah ada itu sih Pak, film yang siapa tuh si
Gading Martin yang sama siapa ya, saya lupa, itu sampai bikin bukan settingan yang negatif, tapi kayak lebih konten marketing yang buat si audiens tuh ngerasa kehilangan atau merasa kayak saya lupa ini filmnya apa, tapi pernah trending juga beberapa waktu lalu, film yang asli Indonesia, dan itu salah satu tontonan favorit saya juga. Nah, berhubung saya juga lupa nih judulnya. Udah favorit dong. Nggak bisa dipaksa deh kalau lupa ya. Ya, berarti ini memang menjadi peluang yang bisa kita munculkan di masa depan lah untuk generasi muda. Nah, ini saya baru ingat Pak, ini saya baru browsing. Jadi Love and Sale itu sempat beberapa waktu lalu Love and Sale itu bikin sebuah konten marketing yang di Twitter, di mana mereka bikin seperti dicari pasangan. Jadi apa yang dilakukan di hal yang di balik layar dan di depan layar itu saling nyambung gitu. Jadi si penonton tuh akhirnya ngerasain ini kayaknya bener deh. Gitu. Ini beneran. Jadi alurnya itu dibuat banget sampai nyata gitu. Oke. Nah, itu adalah trik-trik bagaimana untuk memviralkan sesuatu. Dan itu butuh yang harus kita pelajari juga loh Pak GJP ya kan, butuh keahlian, kecerdasan, kreativitas butuh tersendiri. Otak seni yang tinggi itu. Iya dong, betul. Kreativitas yang tinggi. Jadi itu yang jarang dipelajari dunia kampus, tapi kita challenge juga di kampus sejak S1 kita coba challenge mahasiswa dengan beberapa hal. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Kita break dulu boleh kan di segmen terakhir nih Pak GJP. Klakson juga sudah dibunyikan, berarti harus break dulu kan? Waktunya kayaknya memang harus 2 jam 3 jam gitu ya. Betul. Oke, baik, silakan Mbak Ivana. Masih ada satu sesi lagi ya. Nanti tetap bersama kami, kita akan ngobrolin lagi hal-hal yang viral tapi kita ambil pembelajarannya dan sisi positifnya. Tetap barengan dengan kita di Smart FM Surabaya. Demikian telah kita ikuti Live Interaktif Radio Talk, Smart Energy from Daily Life, diskusi gaya manajemen dari berbagai info viral bersama Dr. Ganjar. Celotehannya memang sederhana, tapi syarat akan makna. Penduduk bumi ini sesungguhnya lebih banyak merusak ketimbang membangun, atau minimal membangun sambil merusak. Itulah hobi penduduk bumi. Ada hal-hal yang di luar jangkauan keumuman manusia biasa yang mampu ia sajikan dengan bahasa yang apik sekaligus menggelitik. Sungai-sungai kita telah lama menjadi tong sampah dan kawasan resapan air banyak dijual menjadi tempat hunian. Inilah sang penggoda Indonesia, Bri GS dalam Refleksi. Jika sampah saja gagal diurus, apalagi manusia. Refleksi setiap Jumat jam 19 waktu Indonesia Barat. Ya coba Mbak Ivana foto sendiri. Dari tadi protes. Enggak Pak Ganjar, aman. Saya motonya kalau udah gadget snipping tool udah diam, nggak bisa ditunggu saatnya. Kerjakan aja apa yang aku mau. Memang itu orangnya yang susah, susah bagus kalau di foto Pak. Jadi mau di foto model apapun tetap elek Pak Ganjar. Kalau kamu nggak suka, kamu boleh pergi. Dan gak peduli perasaan orang. Dasar perempuan, semuanya sama aja, cengeng. Menghancurkan hubungan tidak perlu waktu lama. Emosi tak terkendali dan berpusat pada diri sendiri sudah cukup membuat Anda monster emosi. Emosi yang tidak dapat Anda kendalikan hanya akan membuat Anda terpuruk dan sulit meraih sukses sejati. Emosi terkendali butuh keterampilan dan kecerdasan. Simak selalu Smart Emotion di Smart FM setiap Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia Tengah bersama Anthony Dio Martin. Smart Emotion disiarkan di 10 kota Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Be smart with Smart FM. Kembali kita ikuti Live Interaktif Radio Talk, Smart Energy from Daily Life, diskusi gayung manajemen dari berbagai info viral. Semua listeners, akhir pekan, sore-sore kayak gini emang paling enak itu kalau kemarin-kemarin kita udah dapetin banyak informasi yang berat-berat gitu ya.
ngikutin juga berita-berita viral, tapi nggak ngerti mau dibawa kemana beritanya, mau nggak tahu juga positifnya seperti apa. Kayaknya memang cocok sekali. Setiap Jumat jam 4 sampai dengan jam 5 kita bertiga trio ini, ada Ivana, ada Dr. GCP, ada Pak GCP, ada juga Patricia yang bakal kasih suguhan spesial di akhir pekannya di Smart Energy from Daily Life. Sekarang masuk di segmen terakhir nih, Pak GCP. Ada informasi apa? Ya, tadi selain kita bertiga terus selalu harapannya nanti ada tamu-tamu tambahan nih. Iya. Terutama dari teman-temannya Mbak Patricia yang bisa menyemarakkan, menginformasikan hal-hal baru. Dan kali ini kita ditemani oleh Mbak Laila Hidayat. Dan harapannya tamu-tamu kita juga bisa menjelaskan berbagai hal. Seperti tadi kita menghadirkan Pak Ahmad Solihin selaku ketua dari penerimaan mahasiswa baru di UNER yang menjelaskan tentang UTBK. Oke. Berita viral lainnya yang kita dapatkan minggu ini, jadi kasus KD udah lewat kan ya, dan tidak muncul lagi. Yang baru tetap Nikita Mirzani nih kayaknya yang bisa selalu membuat konten-konten baru nih. Selalu bisa menyinggung hal-hal baru nih kayaknya. Ada cerita apa Mbak Patricia? Silakan. Iya, jadi ceritanya ini perseteruan ya antara si Nikita sama si Baim. Oke. Ya. Nah, menurut Mbak Laila seberapa serunya ini diceritakan di teman-teman mahasiswa? Wah, kalau tadi habis sedih-sedih karena Dika sama Prilly. ini ada berita baru dari Mbak Imwong sama Nikita Mirzani. Kenapa? Apa tadi lagi kan dengan Nikita? Karena rame adu sindir katanya. Adu sindir di sosial media. Pasti sosial media jadi bahan. Sosial media. Karena itu menjadi media yang paling oke banget kan untuk sekarang ini. Benar. Mau dibikin lebih positif atau mau dibikin lebih buruk juga kayaknya sekarang ini media sosial deh yang paling bisa gitu ya. Iya, sampai media pun juga kalah sebenarnya. Kalau netizen yang ngomong itu aduh. Ya. Kalah yang bergelar profesor doktor karena jarang diundang oleh media, lebih banyak netizen yang kemudian dimunculkan oleh tapi media. kalau dokter GCP aman. Masih kurang viral dibanding netizen kayaknya memang. Berkaitan dengan apa kasusnya? Gimana? Iya, jadi permasalahannya ini sebenarnya masalah tentang giveaway katanya. Aktivitas berbagi kan baik sebetulnya. Aktivitas berbagi yang dimasukkan ke dalam konten. Nah, ini apa salahnya? Karena itu bukan sesuatu yang salah, malah bagus dan harus ditiru kan bisa jadi. Iya. Harusnya. Tapi kalau ini dari beritanya ya Pak, si Nikita Mirzani ini bilang bahwa itu giveaway dari sponsor sebenarnya gitu, bukan dari duitnya pribadi, tapi itu dari sponsor. Cuman untuk kebutuhan konten, mereka di-upload di kontennya Baim gitu. Ceritanya seperti itu. Artinya enggak benar-benar baik karena baiknya itu bukan dari dirinya sendiri tapi dari sponsor gitu. Iya. Memang kebetulan sih Pak, Mbak Imwong itu sering bikin konten di YouTube-nya tentang giveaway, tentang bagi-bagi dan segala macam gitu. Nah, ketika ada konflik sama Nikita Mirzani ini, akhirnya bikin adu pro kontranya makin tinggi nih, karena ada posisi di subscribernya si Baim ini juga sangat mendukung apa yang dilakukan, entah itu dia background-nya sponsor, entah apa. Tapi dalam sisi lain kan memang ini hal positif yang harus diberikan pada masyarakat. Mereka memberikan contoh ya Pak. Nah dalam sisi negatif itu karena emang sih si Baim ini nggak mampu ya cari-cari sponsor seperti dibuat giveaway. Nah itu akhirnya. Itu masalah gosipnya. Sekarang kita cari pembelajarannya. Ya, kalau menurut Mbak Patricia dan Mbak Laila sendiri dan Mbak Ivana, kira-kira lebih percaya ini real atau settingan? Karena yang jelas nyatanya faktanya mereka kan bisa menambah engagement-nya, ya visit profile-nya juga tinggi. Iya. Kira-kira ini real atau settingan?
Kalau saya sih mikirnya 50-50 sih ya. Kayaknya memang gitu sih, 50-50 sih. Jadi settingannya dapet. Sebenarnya mungkin real, tapi sudah disusun dengan sedemikian rupa. Karena kayaknya sekarang ini kalau nggak disetting juga agak-agak susah, meskipun itu udah punya nama sekalipun gitu. Menurut saya. Jadi hampir sama seperti tadi ya. Seperti kasus Prilly dan Dikta tadi. Kalau saya Prilly sama Dikta nggak percaya sih Pak, mungkin itu settingan ya. Oh. itu karena harapannya dia konten. Setuju sih kalau itu. Oke. Itu harapannya, Mas. Harapan semua perempuan biar nggak patah hati. Kalau berharapnya. Ini ya artinya ya mereka bisa di bawah meja tetap bisa ini bentuk dari kolab lah ya, kolaborasi. Karena ada yang bilang loh mereka kan dulu pernah bekerja sama dan tidak ada alasan untuk kemudian tiba-tiba berseteru. Nah, kenapa kemudian tiba-tiba ada muncul perseteruan ya? Jadi bisa jadi di bawah tangan mereka memang membuat settingan. Nah, artinya sebagai orang awam ya wis dengerin aja, lihat aja, dan ujungnya klarifikasi nanti Pak. Ya, kan kita cuma tinggal nunggu proses klarifikasinya itu ya kan? Iya, klarifikasi. Ya, kita melihat sinetron di kehidupan nyata lah. Artinya kan mereka memang menciptakan sinetron-sinetron tidak melalui layar TV, tidak melalui layar perak, layar bioskop, tapi kemudian di layar gadget kita masing-masing ini kan? Ya, jadi itu yang pertama. Jadi saya kira pembelajaran sama dengan yang pertama tadi antara Prilly dan Dikta tadi, bahwa masih terbuka kemungkinan bagi teman-teman untuk menjadi penulis cerita nyata. Cerita nyata ya. Iya. Oke. Dan peluang untuk teman-teman bisa belajar lebih menyusun sesuatu kalau memang mungkin arahnya mau jadi sutradara kayak yang lebih rapi lagi, yang lebih cantik lagi. Kan kita bisa belajar dari hal yang kayak gitu-gitu dari ya. Dari Pak Kosim selaku produser kan mengingatkan ini seperti buku marketing iblisnya Pak Ganjar nih. Karena kan kita mencoba masuk melalui hati konsumen. Iya, benar Pak. Itu ya, termasuk di notice. Kita nggak buat cerita-cerita yang bikin pikiran kita tambah ruwet lah, tapi bikin hati kita kemudian ikut mengikuti, ada engagement, ada involvement. Yes. Ya saya kira memang kita harus belajar untuk mendekati hati konsumen. Benar. Sehingga mereka kemudian memang tertarik dengan produk kita. Baik, saya kira itu Mbak Ivana. Dan untuk momen terakhir bisa dimunculkan lagu yang viral. Iya, dari Mr. Yoyo, lagu boleh yang dibantu, viral Mr. sudah Yoyo. kita ketahui berbeda dengan minggu lalu. Yes. Nah, lagu yang viral minggu ini adalah sebenarnya viral untuk lagu ini juga di TikTok nih Pak. Sempat trending juga. Dan itu sempat juga sih sutradara ya. juga untuk memasarkan secara viral. Orang sampai menunggu sehingga mereka bisa mencapai papan jutaan ketika satu hari pertama kan. Boleh kita langsung dengerin sekarang ini ya Pak GCP ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih Pak GCP, Patricia. Semoga kita benar-benar mendapat energi positif. Terima kasih Laila juga. Oke, thank you buat semuanya ya. Kita ketemu mudah-mudahan minggu depan kita bagi-bagi lagi informasi yang lebih viral lagi, yang lebih menarik lagi, kita godok lebih positif lagi. Sepakat ya? Iya, siap. Oke, terima kasih juga Smart Listeners dimanapun Anda berada. Sehat terus untuk Anda, sukses juga terus untuk Anda. Smart Listeners, selamat sore. TikToknya mana Pak Ganjar? Pak Ganjar ini saya izin live dulu nggak apa-apa ya? Oke, makasih ya. Oh iya. Makasih Mbak Laila. Dadah. Iya, makasih. Ingin TikTokan itu loh Pak Kosim, kok saya? Iya. Pak Kosim pura-pura nggak dengar.